application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebut saja karena tidak mampunya melengsarkan Pak Jokowi. Kan sebelumnya mau dilengserkan tuh, salah satunya melalui hak angket, ya. Yang akhirnya angkot pun tidak ada yang mau lewat gitu ya. Siapa itu? Nasdem merapat ke Prabowo, PKB merapat ke Pak Prabowo, P3 merapat ke Prabowo, tinggal PDIP dan PKS. Mana mungkin menggelar hak angket lagi. Jadi udahlah, jangan ngomong mau melengsarkan gitu ya. Tapi ntar kita akan lihat ya. Tak mampu, ini seperti peribahasa ya, tak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Ini juga sama kira-kira ya, tak mampu lengserkan Jokowi, fotonya pun jadi gitu. Apa maksudnya? Bentar. Oke deh, tapi sebelumnya itu seperti biasa ya, cepet aja Dania, yang ringan dan yang lucu ya. Kemarin sudah saya bahas sih ya, tapi sekilas saja cepet nih ya. Kan sudah saya bahas di konten saya beberapa hari yang lalu bahwa Ganjar mendeklarasikan dirinya oposisi terhadap pemerintahan Prabowo. Netizen pada bilang, Jar, lu kan pribadi Jar, lu bukan partai politik, memang lu petugas partai ya, petugas partai PDIP, tapi lu bukan partai, lu orang, lu bukan oposisi, lu kritikus cocoknya, bukan oposisi. Oposisi itu haknya partai, bukannya hak lu sebagai pribadi. Bener juga ya. Oh, oke deh. Kemudian di sini Hasto seakan-akan membela Ganjar atas pernyataannya, di mana di sini Kompas bilang Ganjar tegaskan tak gabung pemerintahan Prabowo, dalam hal ini ya jadi oposisi katanya kan ya. Pertanyaannya, siapa yang ngajak lu masuk pemerintahan Prabowo? Oke deh. Hasto bilang inilah cermin sikap PDIP. Padahal dia sekjen loh. Dia bilang ini cermin sikap PDIP. Nah, nanti dibantah sama salah satu senior PDIP. Udah saya bahas juga sebelumnya sih ya. Cepat saja. Nah ini dia nih, Liputan 6 bilang, sikap oposisi Ganjar, ya nggak cocok lah oposisi lah, kan udah saya sebut tadi ya, dinilai belum tentu jadi jalan politik PDIP di 2024. Ntar kita akan lihat ya, meskipun sekjennya tadi bilang cerminan dari sikap partai. Waduh. Nah, di sini di Detik bilang penegasan Ganjar oposisi itu pribadi ya. Usai PDIP sebut bukan sikap resmi. Waduh, malu deh nih ya. Di sini kita lihat ya, Ganjar sudah mendeklarasikan sikap politiknya ya, akan berada di luar pemerintahan ya. Di sini baru dia menegaskan. Padahal sebenarnya benar juga sih, Ganjar nggak salah. Ganjar menegaskan sikapnya itu bersifat pribadi tanpa terafiliasi dengan partainya atau PDIP. Walaupun Hasto tadi bilang sekjennya nih ya, itu cerminan sikap partai. Wah, udahlah, ini kacau balau nih PDIP ya. Besok saya akan bahas lagi ya mengenai terbelahnya PDIP soal kalahnya Ganjar. Tapi besok. Makanya ya, nantikan, stay tune babe gitu ya. Nah di sini katanya, loh kan sikap saya pribadi sebagai capres ya. Meskipun saya diusung partai, tapi statement saya memang statement pribadi. Lain halnya dengan partai, kata Ganjar. Jadi Ganjar sendiri pun mengakui Ganjar partainya belum tentu jadi oposisi. Walaupun sekali lagi ya, saya konsisten nih, saya lebih suka PDIP jadi oposisi seperti Ganjar. Oke deh ya. Nah, partainya itu baru akan memutuskan sikapnya itu pada nanti Rakernas, pada Rapat Kerja Nasional. Nah, ini dia nih, ada senior PDIP bilang itu bukan sikap resmi partai.
Walaupun tadi Hasto bilang itu cerminan sikap partai. Aduh, amburadul ya PDIP ya. Nah makanya besok saya bahas lagi tuh sikap PDIP yang terbelah, terpecah mengenai kekalahan Ganjar. Ada yang ngaku terus terang, memang kita kalah kok. Besok ya. Nah, penegasan Ganjar itu ya, bahwa dia mau jadi oposisi ya. Kemudian ditanggapi oleh senior PDIP yaitu Hendrawan Supratikno ya. Dia menegaskan sikap Ganjar bukanlah sikap resmi partai, yaitu sikapnya pribadi Ganjar ya. Nah, tapi di sini Hendrawan Supratikno juga tidak kompakan nih sama Hasto. Dia bilang apa? Sikap PDIP tentu yang menyampaikan pasti Pak Sekjen atau DPP. Jangan dicampur aduk katanya. Padahal tadi Hasto bilang itu cerminan sikap partai. Aduh Pak Hendrawan lu, gimana lu tadi omelin Hasto lu. Oke. Jadi di sini Hendrawan meyakini keputusan Ganjar menjadi oposisi tak disampaikan sembarangan. Betul. Namun senior PDIP ini menegaskan sikap Ganjar bukan berarti sikap partai. Walaupun tadi Hasto bilang cerminan sikap partai. Ya. Aduh. Oke deh. Nah, di sini sekali lagi ya Detik menegaskan Hasto bilang cerminan sikap partai. Ya. Dia bilang apa? Ya tentu saja ini mencerminkan sikap partai. Astaga, sudahlah ya. Oh, kompak deh gitu dong lain kali. Gimana sih? Oke. Nah ini kasihan loh Ganjar loh. Kasihan. Di sini Kompas mengulas ya. Ganjar kan bukan pengurus pusat PDIP loh. Memang dia petugas partai tapi bukan pengurus pusat di PDIP. Atau dengan kata lain, ini kata berita loh ya, bukan kata saya nggak periksa lagi deh. Ganjar itu tidak ada di dalam struktur DPP PDIP. Anggota partai iya. Loh, teman saya ada anggota partai PDIP tapi bukan pengurus. Ganjar ternyata bukan pengurus pusat. Pengurus mana nggak tahu nih. Apakah di DPD Solo atau di DPD Jogja atau di DPD Semarang nggak tahu. Tapi bukan pengurus pusat, kata berita ini loh. Oleh karena itu, Ganjar oleh salah satu pengamat politik lah ya, dan saya setuju sih ya, disarankan bikin ormas agar tetap eksis di politik. Jadi bener loh ya, dia bukan pengurus di DPP, pengurus pusat gitu ya. Dia cuma anggota partai ternyata gitu. Lah, kalau cuma anggota partai bukan pengurus, kecuali nanti dijadiin pengurus ya, saya nggak tahu ya. Apapun yang dia ngomong kayak tadi gitu, lu urusan pribadi, itu kasihan. Makanya disarankan bikin ormas lo supaya tetap eksis. Nanti pendapat lu kalau PDIP nggak jadi oposisi, sekali lagi ya, walaupun saya sukanya PDIP jadi oposisi. Kalau PDIP nggak jadi oposisi, malu kan lu udah keburu ngomong mau jadi oposisi. Oh, oke deh. Nah, ini kita masuk nih. Tadi kan yang ringan dan yang lucu. Ini serius nih. Di sini, ya udah saya ulas sedikit juga sih kemarin ya. Tak ada foto Presiden Jokowi di ruang rapat koordinasi di DPD Sumut. Ceritanya begini. DPD Sumut kan menerima kunjungan Rahmayadi ya. Pak Rahmayadi kalau saya nggak salah dulu diajukan oleh Gerindra jadi gubernur Sumut. Tapi sekarang sepertinya dia mau mencalonkan diri melalui PDIP. Ya boleh aja sih ya. Nah, jadi ketika menerima Pak Rahmayadi ini di rapat koordinasi, katanya nih di berita ini, itu foto Jokowi jatuh. Kok sudah bertahun-tahun, 5 tahun fotonya nggak pernah jatuh, sekarang jatuh. Itu jatuh ketika kita pasang banner gitu ya, kan ada banner besar. Loh, foto Jokowi bisa jatuh, tapi foto Wapres nggak jatuh. Tapi oke deh, kita bilang benar ya, jatuh gitu ya. Itu kata DPD PDIP Sumut. Oke. Nah, tapi ini juga nih nggak kompak ini. Aduh, kasihan ya PDIP ya. PDIP dalam hal ini yang diwakili oleh Hasto bilang di CNN loh, pencopotan. Nah, kalau DPD Sumut bilang jatuh. Tapi Hasto ngakunya pencopotan.
pencopotan foto Jokowi banyak terjadi di kantor DPD lainnya. Jadi bukan hanya di DPD Sumut. Ini Hasto yang ngaku loh. Hasto yang ngaku bahwa dicopot. Ya, jadi nggak mampu melengsarkan Jokowi melalui hak angkot. Angkot apa angket tuh ya? Angkot lah. Ini sekarang dicopotin itu ya. Jadi yang dilengserkan foto-fotonya Pak Jokowi di beberapa kantor DPD PDIP. Nggak sopan loh. Nggak sopan ini. Nggak mengakui artinya ini. Astaga. Oke deh. Kata Hasto lo ya. Nah kita baca nih ya beritanya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pencopotan. Dia bilang pencopotan. Mudah-mudahan CNN nggak salah ngutip nih ya. Dia bilang, pencopotan foto Presiden Joko Widodo banyak terjadi di kantor pengurus daerah lainnya. Bukan hanya di Sumut. Gue kasih tahu lu, di banyak tempat, kira-kira begitu. Pernyataan itu disampaikan Hasto menyusul tak ada foto Jokowi di samping Wapres Ma'ruf Amin di kantor DPD PDIP Sumatera Utara yang tadi. Oke? Kemudian Hasto bilang, ya kami mendapat informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah. Bangga dia umumkan. Foto Jokowi kita lengserkan di banyak wilayah. Ya. Kemudian Hasto juga bilang penurunan foto presiden di kantor partai daerah sebagai bentuk ekspresi. Dia mengiyakan loh. Ekspresi para kader terhadap Jokowi. Wih, dia ngaku loh pencopotan. Karena itu ekspresi kader terhadap Jokowi. Ya, yang menurutnya seharusnya memegang mandat untuk menjalankan konstitusi dengan sesuai dengan undang-undang dengan baik. Jadi dengan kata lainnya, ini gue copot karena Jokowi tidak menjalankan konstitusi dengan baik. Aduh, gitu ya. Tapi dia bilang itu nggak disuruh lu sama pengurus pusat. Itu murni ekspresi kader katanya. Dia ngaku lu yang melakukan tuh kader. Dicopot, bukannya jatuh katanya. Tapi DPD PDIP Sumatera Utara bilang jatuh saat pasang baliho. Foto itu belum sempat dipasang lagi karena rusak. Aduh, gimana tuh lu mestinya kompak dong ngomongnya. Nah ini di Fajar Co-ID, seorang Ganjaris yang setia sama Ganjar lah gitu ya, si John Sitorus ya yang suka mencuit-cuit itu di Twitter ya. Dia bilang apa? Foto Jokowi tak terpasang di ruang rakor PDIP Sumatera Utara. John Sitorus bilang apa? Tidak ada undang-undang yang mewajibkan memasang foto presiden. Terserah mulut lu coy. Terserah jigong lu coy. Ya. Nah akhirnya PDIP Sumatera Utara minta maaf. Foto Presiden Jokowi sempat tak ada di ruang rakor. Katanya sekarang sudah dipasang lagi. Ya. Minta maaf dia. Oh baguslah. Ini saya puji sikapnya ya. Minta maaf. Ya. Kemudian yang lucu adalah respon dari Pak Jokowi ketika ditanya soal fotonya yang tidak ada di ruang rakor PDIP Sumatera Utara. Mau tahu jawabannya? Bisa Anda baca sih sebenarnya. Tapi Jokowi bilang, cuman foto aja. Pokoknya dia santai aja gitu. Biarin aja itu cuman foto katanya. Nggak dianggap gitu ya. Lu nggak mau ngakuin gua, nggak masalah gitu. Walaupun di internal PDIP kalang kabut, mesti ngomong apa ya? Yang satu bilang jatuh, yang satu bilang dicopot. Nah, makanya lu orang kompak dong, ya. Makanya besok ini lebih seru nih, saya akan bahas ketidakkompakan PDIP dalam merespon kekalahan Ganjar. Oke? Itu dulu deh dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.